Albert Einstein saat didesak, apakah pandangan Tuhan nanti, seperti apakah perang dunia ketiga nanti? Maka dia tidak mau menjawab. Ketika berkumpul lebih daripada 2.000 wartawan dari seluruh dunia, bahkan negara-negara maju, negara besar dunia pun mendesak, bagaimana pandangan Anda tentang perang dunia ketiga? Dengan senjata dan keadaan seperti apakah peperangan itu terjadi? Jawaban Albert Einstein sangat mengejutkan. Kalian nanti tidak akan menggunakan dalam perang dunia ketiga itu satu pun teknologi canggih yang kalian buat hari ini. Kalian pada masa itu akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu dengan senjata apa. Kenapa dia menjawab begitu, Pak? Kenapa Steve Jobs juga mengatakan pernyataan yang seperti ini tadi? Padahal mereka bukan peramal, mereka bukan orang bodoh. Ternyata kaum muslimin, NASA Amerika pada tahun 2013 saat jatuh meteor pertama di Siberia, masih ingat? Tanggal 15 Februari, masih ingat? Di Siberia, meteor ini beratnya 70.000 ton. Melesatnya di Siberia sehingga gedung-gedung kaca itu pecah semua dan melesat pecahan kaca itu seperti peluru yang melukai 1.200 orang lebih. Kaum muslimin, lalu alhamdulillah jatuhnya tepat di danau es, sehingga danau itu seperti kawah yang menyala, kaum muslimin. Rusia mencak-mencak, kok bisa-bisanya kecolongan. Lalu mulai mengajak Amerika Serikat, Cina, Jerman, negara-negara besar untuk bersatu melindungi bumi. Kenapa? Ternyata NASA Amerika memberikan pernyataan, bumi kita, kalau ini bumi kita, Pak, ini bumi kita, ini terus berjalan. Kalau ini bumi kita ini, kata NASA Amerika, sedang memasuki arus sungai meteor. Jadi ada di ruang angkasa itu arus sungai meteor yang dilalui oleh ratusan juta meteor. Dan bumi kita sedang masuk arus sungai itu. Masya Allah kaum muslimin. Otomatis kalau daya tahan bumi ini kurang, perlindungannya kurang, tabrakan-tabrakan itu terjadi nggak? Ternyata yang dikhawatirkan terjadi, Pak. Pada tanggal 14 Juni, bumi ini kembali kecolongan oleh batu meteor kedua yang masuk, yang meledak di atas langitnya negara Argentina. Itu di hari Minggu, Pak, malam-malam. Saat itu Argentina sedang melakukan konser raksasa di malam hari. 8 kota langsung terang benderang beberapa detik. Kenapa? Alhamdulillah meteornya yang kecil meledak langsung di atas bumi negara Argentina. Sehingga terang langsung, Pak. Tapi pada tanggal 7 November, masih 2013, 7 November, Los Angeles. Juga kecolongan masuk lagi meteor. Di tahun yang lalu yang masuk ke bumi 3. Sementara yang meledak di atmosfer kita cukup banyak. Yang lewat-lewat saja setiap sebentar kita mendengarkan beritanya. Kaum muslimin, Masya Allah, sekarang baru kita tahu bahwa NASA Amerika sudah mengetahui 20-30 tahun yang lalu bumi ini akan memasuki arus sungai meteor. Makanya sekarang baru terbongkar rahasia besar. Kenapa mereka membuat bunker-bunker raksasa di bawah tanah? Sudah 6 bunker raksasa selesai, Pak, di bawah tanah. Kedalaman 30-300 meter. Menurut mereka ini penyelamatan manusia. Ketika bumi ini mengalami serangan meteor, karena kata mereka dari 2013 sampai 2016, bumi ini akan mendapatkan 1.300 hantaman meteor. Dan di antara meteor itu ada yang besar, Pak. Sementara daya ledak meteor itu kalau jatuh tepat ke daratan bumi kita, kalau garis diameter 1 meteor itu 2 kilo, jatuhnya di laut, kekuatan ledakan daripada meteor itu sampai 1 juta sampai 2 juta kali lebih daripada ledakan bom nuklir yang meledak di Nagasaki, Hiroshima. 1 juta sampai 2 juta kali lipat besarnya ledakan itu, Pak. Wajar kalau dulu peradaban dinosaurus hancur gara-gara masuknya meteor menghantam permukaan bumi kita. Makanya mereka mempersiapkan, Pak, di dalam perut bumi. 1 bunker itu dapat memuat 500.000 manusia. 1 orang sekarang ini udah daftar, Pak. Yang boleh mendaftar adalah yang kelompok Illuminati mengatakan ini boleh mendaftar, ini boleh mendaftar. 1 orang mendaftar dengan biaya yang tidak sedikit, Pak. Karena fasilitas hidup sudah disiapkan di dalam bunker itu, bertahan 1 tahun. Ya, rumah sakitnya sudah disiapkan, obatannya segala macam, tenaga cadangan semuanya disiapkan di dalam 6 bunker. Rusia sudah menyiapkan 3 bunker raksasa. Kenapa? Mereka sudah mempelajari bumi ini akan mengalami serangan meteor. Dan subhanallah,
Ya, Inggris sudah mempersiapkan, Jerman sudah mempersiapkan, dengan negara maju sudah mempersiapkan bunker-bunker di bawah tanah. Indonesia ada bunker, Pak. Mungkin bunker koruptor kali ada ya. Wallahu alam, ibarat Allah yang kami muliakan. Yuk kita dengar hadis berikut ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, dan sahih menurut syarat Imam Muslim. Kaum muslimin Syekh Albani mengatakan hadzal hadis sahih. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan terjadi khasfun. Khasfun itu artinya penenggelaman bumi. Merengkah bumi, Pak, lalu kota di dalamnya tenggelam ke dalam. Khasfun. Wa maskhun, dan manusia mengalami perubahan genetik, perubahan bentuk. Wa qadhfun, dan pada saat itu bumi akan dihantam oleh serangan hujan meteor. Wa qadhfun. Qalu, sahabat bertanya, wa matadzaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapankah itu terjadinya? Nabi kita menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Jawaban Nabi, idza zaharatil qainat, pada masa di mana kalian menemukan 3 akhlak yang tidak benar ini terjadi pada umatku, pada masa itulah yang 3 ini terjadinya. Idza zaharatil qainat, kalau penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Yang kedua, wal ma'azif, kalau alat-alat musik dan musik telah dianggap halal oleh umatku dan mereka menyukainya. Wasyuribatil khumur, kalau barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi secara biasa di mana-mana. Kalau yang 3 ini sudah kalian temukan, maka yang 3 ini akan kalian dapatkan. Sekarang bumi kita sedang terancam serangan meteor. Nah, di antara meteor ini kaum muslimin, kalau ada yang satu saja, ini meteor. Kecepatannya di ruang angkasa itu 120 km per jam. Kecepatannya di luar angkasa. Daya ledaknya kita sudah sebutkan tadi. Pakar astronomi dunia, Michel Penn, beliau menjelaskan, satu meteor ini nggak apa-apa saya nyebutkan seperti ini, Pak. Ya, satu meteor ini kalau berhasil menembus bumi, kemudian garis diameternya 2 km saja, seandainya jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Menimbulkan gelombang tsunami 230. Tsunami di Aceh itu berapa cuma, Pak? Hanya 15 meter, habis satu kota Banda Aceh. Bagaimana 230 meter? Saking kuatnya ledakan meteor itu. Kalau jatuhnya ke laut. Tapi kalau jatuhnya ke kutub utara atau ke kutub selatan, maka mencairlah kutub itu. Kemudian air laut akan naik 7 meter di permukaan bumi ini. Maka semua kota-kota besar akan hilang. Yang kota-kota besar yang ada di tepi laut hilang. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, disinilah petaka itu sebenarnya terjadi kaum muslimin. Kalau jatuhnya ke daratan, dan ini tepat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti menjelang Dajjal keluar akan terjadi dukhon di permukaan bumi ini. Selama 40 hari, 40 malam kalian gelap, tidak mampu melihat apa-apa. Bahkan seseorang di antara kalian mendekatkan telapak tangannya ke wajahnya, lam yakad yaraha, dia tidak mampu melihat sedikit pun telapak tangannya itu, saking gelapnya. Kenapa? Kalau meteor ini jatuh tepat ke daratan, maka ledakannya yang begitu kuat, Pak. 1 juta kali lipat bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan di Hiroshima. Bapak bisa bayangkan enggak? 100 sampai 200 km itu akan membuat lengkungan ke dalam. Lalu partikel-partikelnya akan membumbung ke langit. Gelombang kejut daripada ledakan itu berkecepatan 800 km per jam. Cepat membungkus bumi. Dan partikel-partikel itu panas, Pak, dan beracun. Ya. Inilah yang membungkus bumi, gelap bumi ini selama 40 hari, 40 malam. Menurut pakar astronomi Amerika, malah mereka mengatakan selama 1 tahun gelapnya. Tapi tidak, kita lebih percaya pada Rasulullah. Rasul mengatakan 40 hari, 40 malam. Panas ini akan menyebabkan orang kafir, kata Rasulullah, melepuh. Wajah mereka menjadi jelek. Keluar asap dari lubang hidung mereka.
Keluar asap dari lubang dubur mereka. Dan mata mereka seperti mau keluar saking panasnya. Sementara orang-orang yang beriman, yang soleh-soleh, mereka hanya seperti orang yang terkena demam dan flu. Cuma itu Pak. Alhamdulillah orang-orang beriman wajahnya tetap normal. Tapi orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang tipis amal solehnya, gaya hidupnya persis seperti orang kafir, senasib penderitaannya dengan orang-orang kafir. Allah menjelaskan hal ini dalam surat Al-An'am ayat 158. Makanya Rasulullah menganjurkan umatnya di akhir zaman, ketika fitnah dan huru hara melanda di mana-mana, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh, ini perintah Rasulullah. Perbanyak amal soleh, luruskan akidahnya, benarkan tauhidnya, perbanyak amal soleh. Kenapa? Orang-orang yang tabungan amal solehnya banyak, dia punya imun khusus dari langit yang melindunginya dari petaka-petaka, sehingga terjadi perubahan bentuk seperti tadi Pak. Perubahan bentuk itu ternyata sejalan dengan meteor ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, hadis ini sahih. Selanjutnya, Masya Allah wa qadarullah, kalau ini benar-benar terwujud, maka kata beliau berikutnya, Michel Penn menyebutkan, meteor ini ada yang namanya siderite, dia mengandung kandungan besi. Ketika dia menerobos secara paksa dan kasar ke muka bumi, di atmosfer terjadi pergesekan yang sangat keras. Lalu dia terbakar bagian kulitnya. Sementara kandungan besinya akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat, yang mengakibatkan seluruh logam-logam di permukaan bumi, termasuk besi, terinduksi oleh medan magnet ini. Lalu mereka menyatu antara satu dengan yang lain. Nah ini teorinya Pak. Menyatu antara satu dengan yang lain. Mesin mobil kita itu dari besi nggak? Dari logam nggak Pak? Maka dia tidak bisa lagi bergerak. Lengket antara satu dengan yang lain. Pesawat juga begitu. Kapal induk begitu. Pabrik-pabrik raksasa. Industri-industri raksasa. Seluruhnya berhenti total. Disinilah saat itu teknologi tidak lagi bisa digunakan. Maka perang apa yang bisa diharapkan pakai pesawat tempur? Tidak bisa lagi Pak. Kamu akan kembali pada masa itu. Tsumma uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi mengulangi. Tsumma uttum min haitsu bada'tum. Pada masa itu kalian semua akan kembali seperti hari ini. Subhanallah. Jadi kaum muslimin, kita menyerah saja pada Allah. Bila ini benar-benar akan terjadi, kita tidak akan bisa menolaknya. Bahkan doa serentak di muka bumi pun tidak akan mampu merubah sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Tawaran Rasulullah kepada kita adalah badiru bil a'mal, perbanyaklah, berlomba-lombalah kamu beramal. Cuma itu. Nggak ada solusi yang lain. Buatlah bunker, nggak ada itu. Siapa tahu yang buat bunker ke situ jatuhnya meteor, mau apa? Hah? Jadi solusinya bukan buat bunker kaum muslimin, tapi perbanyaklah amal soleh, bukan perbanyak harta, ini menimbun harta. Ini mohon maaf ya, habis dengarkan ceramah ini jangan hilang semangat hidupnya Pak. Langsung lemas tulangnya. Aduh, nanti anaknya mau kuliah nih, nah udah mau kiamat nggak usah kuliah. Nah. Ini juga nggak benar, saya nggak nyampaikan itu Pak. Ya, yang lagi membangun sekarang, buat apa membangun? Berapa tahun lagi kiamat? Dan siapa tuh? Ustaz Zulkifli Muhammad yang menyampaikan. Masya Allah. Bukan. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalaupun pasti besok mau kiamat, di tangan kanan kamu masih ada 1 butir biji kurma yang bisa kamu tanam, kata Rasulullah. Betul enggak? Hah? Begitu Pak. Ada 1 biji, 1 butir biji kurma yang bisa kita tanam, walaupun tidak akan menuai hasilnya. Oh, besok udah kiamat. Walaupun begitu kata Rasulullah, artinya kalau ada urusan-urusan dunia yang masih bisa kita lanjutkan sekarang Pak, selama bukan dosa, teruskan. Hah? Yang udah nemu niat mau nikah. Yang udah niat mau nambah anak, tambah terus. Nggak ada masalah Pak. Yang buka usaha mau melamar kerja, teruskan. Tapi niatnya setelah ini beda. Kalau saya dikasih Allah rezeki, saya ingin rezeki ini untuk menegakkan agama Allah. Dan bisa membuat saya tambah dekat dengan Allah, bukan tambah jauh dari Allah. Niatnya di setel setelah ini. Mindsetnya juga dirubah. Semua hidup saya arahkan untuk tabungan akhir zaman dan akhirat saya. Begitu kaum muslimin. Konsepkan begitu. Jadi yang belum pergi haji, sekarang serius Pak. Selagi duitnya masih laku, selagi pesawat masih ada. Ya kan? Besok udah musnah teknologi pesawat gimana? Jadi sekarang kalau ada yang rezekinya jangan tunda-tunda lah. Bawa keluarga umroh sana. Masya Allah.
Sekarang ada rezeki, bantu saudara kita yang ada di pengungsi-pengungsian. 8 juta Pak pengungsi Suriah saat ini. Bahkan PBB pun sudah melepaskan tangan. Seminggu yang lalu resmi PBB melepaskan tangan, tidak sanggup lagi membantu. Alasan mereka nggak ada dana. Sementara umat muslim diregang nyawa saat ini di sekitar Suriah. Dari muslimin Suriah yang mengungsi. Ya Allah, ya Rabb. Sekarang kita punya harta, ayo tabungkan kepada Allah. Harta kita itu berikan ke sana. Rojak mengelola, sampaikan kepada Rojak. Wesal mengelola, sampaikan pada Wesal. Ya, mereka yang mengirimkan terus bantuan ke sana, maka percayakan pada mereka. Selagi kita masih berguna, karena kata Rasulullah, jika tiba huru hara itu, kalian yang ingin bersedekah, datang membawa harta kalian, datang membawa wakaf yang ingin kalian wakafkan. Saat itu orang berkata, kemarin kami perlu sedekah Anda ini, sekarang sudah tidak. Kemarin kami perlu wakaf Anda ini, sekarang tidak. Kalau memang sudah merata huru hara itu kaum muslimin, maka tidak ada kesempatan kita memanfaatkan harta kita buat ditabung lagi ke akhirat. Semuanya nolak. Jadi sebelum itu terjadi kaum muslimin, yuk berlomba-lomba. Kita betul-betul seriuskan dunia ini, kemudian jadikan hasil daripada dunia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya minta maaf, saya sudah mengambil waktu lebih daripada yang tadi ditetapkan. Ya. Kalau ada diskusi dan tanya jawab, silakan. Tadi katanya 15 menit. Kalau memang masih dilanjutkan, silakan 15 menit ini tersedia. Dan Allah dan Rasulnya lah yang paling benar. Dan kami, hamba-hamba Allah yang lemah. Dan syaitan yang terlaknat selalu dalam kesalahan. Maka kesalahan ini insya Allah Ta'ala selagi masih ada dan mau untuk ditegur, akan diperbaiki dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.